pagi. Ayo kita. Kali ini masih kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati, yang terhormat Wakil Ketua Komisi 3 Pak Ansel. Untuk zooming Pak. Ini kali kedua kita ketemu ya Pak ya. Setelah kurang tepat 1 bulan kalau tidak salah. Betul yang 3 pekan yang lalu tempat yang sama. Beserta Asep, Wakil Ketua Komisi 3 beserta jajarannya Pak Rizky, beserta semua komponen dari Dewan Selatan kami ucapkan. Yang kami hormati Pak Deden, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, beserta jajaran juga. Yang kami hormati Pimpinan Perusahaan Pak Barat, Pak Febri, Pak Anik, Pak Muhammad Tolini, ya, kita dan semua jajarannya Pak Anda juga. Yang saya hormati Pak Kades Cilangkap, Pak Billy, ya, beserta timnya juga sudah hadir seperti ini. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Alhamdulillah kita semua sudah hadir di sini, ya, dalam rangka kunjungan dari Dewan Pimpinan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Purwakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Komisi 3. Saya mewakili dari Dinas Lingkungan Barat Eon mengucapkan selamat datang kepada Komisi 3 Kabupaten Purwakarta yang dalam hal ini rencananya memang minggu yang lalu Pak, tapi karena situasi dan kondisi waktu itu dan untuk keselamatan kita bersama makanya kita coba reschedule dan kita dapat konfirmasi hari ini intinya ini dalam rangka kerja Pak, dalam rangka infrastruktur mengenai nanti Ibu Nabita akan menjelaskan secara rinci tentang infrastruktur yang ada di sini. Dan kalau nanti ada masukan input dari bapak-bapak yang kita terima itu perbaikan kita ke depan. Itu saya kira yang paling intinya hari ini Pak. Kami datang ke sini ada beberapa pengaduan Pak, selain daripada ya sebagai tupoksi kami berkenaan dengan limbah ini, dan mungkin tadi Bapak akan bisa menerangkan keterkaitan limbah di sini seperti apa, karena ya memang limbah ini kalau kita safety kan ya pasti bisa safety Pak. Tapi kalau memang kita biarkan, ini akan menjadi wabah buat kita, khususnya masyarakat yang ada di lingkungan ini. Itu kan Pak Lurah ya. Tapi mudah-mudahan walaupun seperti apapun masalahnya, insya Allah saya percaya pada perusahaan yang Bapak pimpin ini bisa artinya menopang dalam permasalahan-permasalahan sehingga sinkronisasi antara masyarakat desa yang ada di tempat ini dan perusahaan bisa saling memahami, itu intinya. Dan yang kedua juga kami kemarin itu menerima aduan lagi tentang padamnya lampu Pak, aliran listrik ini kok bisa jadi putus gitu. Sementara di satu sisi dalam pengaduannya katanya ini kan perusahaan besar katanya, masa tidak ada genset, masa tidak ada apa, maklum Pak masyarakat.
tapi kami siap menampung karena kami adalah baru jadi wakil Pak, belum jadi orang kalau saya ini rupanya. Jadi segala sesuatunya datang terus berbondong-bondong untuk permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Purwakarta tentunya. Dan itu mungkin sementara dari saya, dan insya Allah nanti teman-teman juga Pak Dayat, Pak Riki, dan yang lainnya mungkin ada yang akan dipertanyakan lagi, dan mudah-mudahan berkenaan dengan limbah dan listrik, karena pemadaman listrik kemarin bisa ada pencerahan buat kami untuk bekal kami ketika ya memang warga masyarakat ini datang ke kami lagi seperti apa. Mungkin hanya itu sementara. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The fact, what it is, we have a power plant with 4 boilers and 3 turbines, making around 32-33 megawatt of power. Our plant is continuous process plant. Even if there is one tripping of the plant, our plant will stop. We cannot restart immediately because some of the process operations are highly risky, and we have to maintain the safety. From the power plant, we have a system where we run in synchronized mode with the PLN. PLN also, our system and PLN running together. We can draw around 15 megawatt, 50% of our power from PLN. On an average, we draw around 4 megawatt power from PLN. So, what we have is 50% of our power requirement is on PLN emergency mode. So that is the biggest emergency power system we have set up. Now what the problem is, PLN system is having some problems in their towers, their infrastructure. So on an average, every month you have 4 to 5 tripping of PLN. You can see the graph. This is for the last 24 months. Every month there is some tripping. So last we call PLN, we explain them, like this tripping happen, then there is a problem. So whenever this tripping is happening, we get isolated. We run our plant without problem. Sometimes what happens, when there is a heavy rainfall, heavy thunderstorm, the fault generated in PLN is very big. That coming to in our system, and our system also tripping. So that is blackout. So the system separation time is almost like 160 milliseconds. 1 second, millisecond is much lower than a second. Even this setting has been changed. PLN also changing. They come, they explain us. Mohammed, can you go to the next slide? This is all PLN team coming in by experts from Karawang, Jakarta, from Purwakarta. They all come and explain us that they will require some time to set right the PLN system, so that we have 24 hours emergency power. We have one small DG set which we can use for lighting. So when PLN trip power plant trip, we have DG power for running, for only lighting. We cannot run the plant power. Because our plant cannot run without steam and power. Steam also required, power also required. Steam PLN cannot supply. They don't have steam boiler. Only power they can supply. So our plant stop, PLN stop, our plant also stop. Ya, saya mau jelaskan dari susahnya ini Pak. Jadi kita itu kan butuh 30 sampai 33 megawatt. Nah, kalau ada gelombang kembali itu memang itu karena dari PLN sendiri punya masalah kuasa kemarin. Nah, tapi kemarin PLN sudah diskusi dengan kita, mereka akan coba improve situasi ini. Sebab bayangkan sudah sampai 4 kali dalam
sebulan itu terjadi trik-trik seperti ini. Bagi kita juga perlu kita. Ya. Nah, power yang ada itu sebenarnya kita fokuskan untuk proses produksi. Ya. Tapi kalau yang sifatnya kayak kemarin sudah lokal seperti itu di proses juga terganggu. Jadi kita fokusnya hanya di lighting penerangan aja untuk menjaga safety. Karena kalau gelap semua, proses produksi lagi jalan, orang jalan-jalan juga bisa terjadi kecelakaan. Makanya kemarin kita fokuskan ke lighting aja untuk proses produksi. Intinya kita memang butuh banyak power karena kita punya turbin, kita punya boiler juga. Jadi ya harus ada kerjasama dengan pihak PLN dalam hal ini supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Karena yang rugi juga kita juga rugi karena proses produksi juga terganggu. Itu sih. Makanya minta support juga dari bapak-bapak, semoga dalam hal ini PLN juga bisa lebih bagus servisnya. Sinkronisasi sih ada, cuma sinkronisasi itu kalau cuacanya lagi kering juga semua akan terputus. Karena itu kan hanya sepersekian detik untuk nyambungnya lagi. Kalau genset yang kita beli itu tidak memadai. Oh kalau itu kalau kita punya genset, kita kan perlu full, perlu solar, perlu apa dan itu udah ekonomis banget. Power point-nya kan? Nah itu kemarin yang terganggu. Power point-nya terganggu. Iya. Sumber PLN-nya juga terganggu juga. Ya. 50% kan kita konsumsi dari PLN. Jadi kemarin itu memang hanya untuk itu aja. Ya, kemarin PLN-nya juga sudah datang. Kalau nggak salah itu kita akan perbaiki ke depan supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Iya. Ya genset kan nggak bisa untuk proses ya, nggak bisa gerakin turbin, nggak bisa gerakin apa kan, paling mengeras aja. Makanya support dari PLN ya. Tidak terlalu seperti itu, enggak. Iya. Kalau yang di lokal kemarin Enggak kayak kemarin kejadian baru kejadian kemarin saja jarang banget. Last night, during this method, that the fault was where was it? Maybe under their range from that fault was there almost like actually it should be not more than 130. Because of that, the whole system failed. So the fault is so high that our system cannot take. And for safety of everyone, safety of public, safety of plant, safety of people, the plant isolate and treat. Ya kalau bisa. Mungkin cerita di luar agak sedikit macam-macam orang sebenarnya kita sendiri juga rugi prosesnya gitu ya. Ya jadi Every time there is a new thing, we normally for our plant, we take normally to get quality to get production. iya. Dan tadi Bapak sampaikan Lebih 2 kali ya. perlu 2 kali. Satu dari sisi volume, satu dari quality, dan itu perlu waktu 3 hari untuk merecover supaya mencapai quality yang dia minta. Saya kira itu sih penjelasannya ya. Mudah-mudahan kita juga minta supportnya untuk PLN supaya nggak ada trik-trik. Siap nanti akan kita ini juga PLN yang biar terus kerugian nanti. The problem with public utilities is what happens suddenly the power plant gives to the boiler plant team. Now what time the plant is working we don't know. Sometimes in the midnight, sometimes in the day, sometimes suddenly. So what we are trying to do now, in the boiler pipeline we are trying to do Ya, jadi kalau sudah terganggu itu memang ya teman-teman dari masyarakat juga pasti akan komplain karena suaranya kan bisa berisik, kalau stuck berisik, gitu. Ya karena listriknya seperti itu, kalau tidak juga akan Ya, terjadi. itu mungkin karena masyarakat komplain itu karena kebisingan Iya. kan dengan PLN ini. Makanya
banyak Banyak faktor. sampai tadi banyak faktor yang memang Tapi kita sudah bikin ada satu hitungan peredam. itu kedepannya supaya antisipasinya kita seperti apa yang penting masyarakat bisa tidak banyak komplain gitu kan. Stakeholder, semua stakeholder harus involved dari PLN sendiri, dari macam-macam value supaya berjalan dengan baik. Ya. Saya kira itu banyak masalah lain. Saya hormati pimpinan perusahaan PT Indobarat Rail, Presiden Direktur, serta jajaran. Saya hormati Wakil Ketua Komisi 3 serta sahabat-sahabat Komisi 3 yang ada di Jakarta. Saya hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jakarta beserta jajaran. Saya hormati Kepala Desa. Saya hormati juga rekan dari sahabat-sahabat media, apa hasil ada kami usulkan. Alhamdulillah di pagi hari ini untuk siang hari kami DPRD Komisi 3 Kabupaten Purwakarta bisa berkunjung dalam agenda rapat kerja atau evaluasi monitoring terkait dengan sektor kami Komisi 3 berkaitan dengan pengolahan limbah B3 yang ada di Kabupaten Purwakarta. Yang utamanya adalah kedatangan kami ke sini Pak Direktur silaturahmi Pak. Silaturahmi alhamdulillah sekarang dan hari ini bisa bertemu langsung dengan pimpinan PT Indobarat Rail yang mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, maksud dan tujuan kami datang ke sini ingin mengetahui Pak, ingin mengetahui pengolahan limbah khususnya B3 di PT Indobarat Rail ini seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau yang baru terbit kemarin PP nomor 22 tahun 2021? Apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada? Karena kenapa? Yang berkaitan dengan limbah B3 ada risiko, ada dampak yang akan terjadi ketika pengolahan limbah di salah satu pabrik khususnya di Kabupaten Purwakarta tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang dirugikan siapa? Bukan kami, tapi masyarakat Kabupaten Purwakarta. Maksud dan tujuan kami datang ke sini, kami tidak ingin ada masyarakat Kabupaten Purwakarta yang dirugikan dikarenakan kelalaian usaha tentang tata cara pengolahan limbah B3. Saya melihat ada beberapa regulasi di sini. Peraturan Perundang-undangan nomor 32 tahun 2009 dan di situ ada turunannya aturan terbaru tadi yang saya sebutkan, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Di sana jelas menjelaskan bahwa tata cara pengolahan limbah B3 itu di lampiran 9 kalau masalah PK ya, di lampiran 9 di PP 22 2021 itu jelas tata cara pengolahan limbahnya seperti apa. Di situ dijelaskan. Terus selanjutnya ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tahun 2013. Itu yang berkaitan tentang simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun. Karena jangankan proses pengolahan limbah yang tidak sesuai dengan aturan. Contoh kecil, di TPS tidak ada simbol atau label, itu bisa menjadikan temuan kami atau di DPRD bisa langsung melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Karena simbol dan label itu sangat penting, karena sangat berbahaya. Ketika ada orang masuk atau yang tidak mengerti, tidak ada keterangan di label bahwa ini adalah limbah beracun, ini adalah limbah berbahaya. Jadi itu sangat merugikan. Dan selanjutnya di sini ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup
tahun 2020 tentang dan sebagainya. Terus di Indo Barat Rayon ini keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 1995 tentang dokumen limbah bahan berbahaya dan beracun apakah sudah dibuatkan atau belum? Karena tadi mendengar dari sepintas dari Ibu bahwa segala sesuatunya sudah terkoneksi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, dan kami pun ingin mengetahui realnya. Ketika hanya berbicara, hanya menerangkan dan memaparkan tanpa ada bukti yang real, kami ya ingin kepastian yang sangat jelas. Ketika berbicara tadi, apakah ini memang sudah terkoneksi atau belum? Jangan-jangan ini hanya sekedar pemaparan seremonial saja gitu kepada kami. Terus yang terakhir, karena di DPRD Kabupaten Purwakarta, bahkan di DPRD se-Indonesia tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wakil Ketua, masyarakat urusan sajadah ketika urusan haram jadah datang ke anggota dewan, Pak, gitu kan? Urusan sajadah ketika urusan haram jadah datang ke anggota DPRD. Ya, makanya ketika segala sesuatunya itu masyarakat ada yang dirugikan, pasti datangnya itu bukan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup, tapi ke anggota DPRD. Masalah apapun, Pak, masalah apapun, plus dan minusnya. Dari situlah kepekaan kami itu yang memang harus diperjuangkan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Contoh kecil, kemarin saya mendapatkan informasi mungkin dari Pak Wakil Ketua atau jajaran dari Komisi 3 pernah datang ke sini yang berkaitan dengan adanya salah satu limbah atau gas yang bocor yang menyebabkan warga di sini menjadi korban. Baik, saya ingin mengetahui, Pak, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena barusan mendengar segala sesuatu sudah terkoneksi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, kan begitu. Kenapa bisa terjadi? Apakah itu dari proses produksinya atau hasil daripada produksinya? Gitu. Kami ingin mengetahui. Dan terakhir, Bapak-bapak yang saya hormati, hasil limbah yang dikeluarkan oleh PP Indo Barat Rayon ini jenis limbahnya apa saja? Kami ingin mengetahui. Tadi sepintas ada PS Basarnas dan apalagi saya ingin mengetahui secara jelas karena itu berkaitan dengan regulasi yang ada di Purwakarta ataupun di Kabupaten Purwakarta. Pada prinsipnya kami ingin mengetahui proses pengolahan limbah ketiga di PT Indo Barat Rayon, dan saya yakini PT Indo Barat Rayon ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Mungkin sementara itu Bapak Ibu yang kami hormati. Ya betul, Indo Barat Rayon saat ini banyak yang tadi saya jelaskan terkait terkoneksi itu dalam arti kami di bawah pengawasan langsung baik dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Pusat Jakarta, kemudian dari LH Provinsi, dan tentunya dari daerah Kabupaten Purwakarta. Apalagi kami kemarin dalam proses proyek terkait lingkungan itu dari daerah Purwakarta itu hampir setiap bulan, bahkan setiap 2 minggu sekali melakukan kunjungan dalam hal supervisi lapangan. Kemudian dari LH Jakarta juga walaupun dalam saat pandemi itu sidak atau inspeksi terkait waste management yang dilakukan oleh Indo Barat Rayon. Baru saja kami mendapatkan kunjungan itu terakhir di bulan Januari terkait waste management, dan saat ini Indo Barat Rayon masih banyak bersama dalam hal proses pengelolaan lingkungan. Kami belajar, Pak, khususnya dalam regulasi ataupun pembelajaran dari KLHK yang terus baru pada depannya. Namun terkait izin dasar, terkait proses dasar, insya Allah kami sudah cukup mentaati terkait peraturan lingkungan
yang tadi saya paparkan sedikit, ada limbah cair pun kami olah. Kemudian limbah padat, memang betul yang tadi saya jelaskan, itu limbah padat yang secara reguler ataupun dalam skala besar Indobarat menghasilkan selalu setiap harinya. Itu ada sludge, SADIPA, sludge dari hasil proses limbah cair, kemudian ada fly ash, bottom ash yang dihasilkan dari PLTU batubara kami. Nah, terkait pengolahan sludge-nya, tadi ada beberapa alternatif. Kami tidak langsung ke pihak ketiga karena kami masih sanggup mengolah sendiri, yaitu di landfill dari batubara. Ya, kemudian fly ash, bottom ash kami juga supply ke Indosemen sebagai bahan baku. Kemudian limbah-limbah lainnya itu tidak secara reguler dihasilkan. Contohnya ada limbah katalis bekas. Limbah katalis bekas itu kami hasilkan setiap 6 bulan karena itu overflow dari proses operasional pabrik. Kami menggunakan katalis vanadium pentoxide. Katalis tersebut perlu diganti, harus direfill setiap 6 bulan. Nah, itu contohnya. Kemudian kami juga memiliki limbah electronic waste. Electronic waste yaitu limbah CL, 2 gram, di mana 1 gram itu berdasarkan regulasi LH itu terdapat kandungan merkuri di dalamnya. Sehingga kami pada tahun kemarin itu kami melakukan proses penggantian semua 1 gram diganti menjadi LED. Nah, limbah 1 gram tersebut itu menjadi limbah tentunya karena kami tidak bisa mengolah, kami harus mencari pihak ketiga. Salah satunya di sini adalah PPLI yang bisa menerima 2 gram atau Wastek seperti itu, Pak. Kemudian ada limbah cellulosic waste. Cellulosic waste itu adalah limbah seperti madu terkontaminasi, seperti madu yang terkontaminasi oleh bahan berbagai beracun yang kami gunakan secara operasional. Kemudian kami juga ada limbah terkait oli bekas. Nah, oli bekas tersebut tidak bisa kami olah sendiri, kami Indobarat memiliki fasilitas, maka kami harus supply ataupun memberikan ke pihak ketiga yang tentunya berizin. Terkait pengolahan limbah itu sendiri, Pak, mulai dari Indobarat sendiri, itu kami memiliki beberapa departemen penghasil limbah. Kita memiliki waste transfer node. Jadi si penghasil limbah dan departemen, katakanlah dari departemen A, dia info, dia menghasilkan limbah. Kemudian jika kita tidak bisa langsung mengolah limbah saat itu juga, kami simpan dulu di TPS, tempat penyimpanan limbah sementara, yang berdasarkan kapasitasnya Indobarat memiliki izin untuk menyimpan sekitar 3 bulan. Seperti itu. Ya. Setelah disimpan di TPS ataupun jika tidak disimpan di TPS, kami jika harus transfer ke landfill, kami menggunakan truk yang berizin, transporter yang berizin. Kenapa harus berizin? Tentunya agar yang kata Bapak jelaskan tadi, untuk menghindari atau meminimalisir resiko paparan terhadap media lingkungan ataupun ke manusia kita. Seperti itu. Maka dari dirinya. Kalau TPS ini tempat penyimpanan jauh dari sini. TPS kita itu, kita memiliki TPS berupa silo, Pak. Ya, Silo, kita ada IPA. Jadi limbah satunya fly TPS-nya tersebut ditampung di silo. Ya, 1 silo memiliki 600 kapasitas 600 ton. Ya, jadi kita bisa menampung di TPS silo. Kemudian TPS B3 Tambanda, lalu ada TPS limbah gas. Namun terkait TPS limbah gas itu kami seringnya kosong karena banyak langsung diolah di boiler ataupun dibuang ke landfill. Kecuali saat boiler kita ada masalah, kita menanggung dulu sementara, atau landfill kita jalannya saat itu bermasalah hasil yang tinggi seperti itu. Sudah selesai melaksanakan rapat kerja, sekaligus juga kita melakukan hearing ya dengan pihak perusahaan terkait dengan adanya pengelolaan limbah yang ada di PT Indobarat. Dan sudah juga kita dengar tadi bagaimana proses, prosedur, dan perizinan-perizinan juga yang sudah dilakukan oleh PT Indobarat. Secara prinsip kita melihat bahwa Indobarat ini sudah
welcome ya, juga sudah mengikuti semua prosedur-prosedur yang ditentukan oleh aturan ya. Dan tentu dalam hal pelaksanaannya, pengawasannya ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita sebagai hidup, kami dari DPRD akan terus memantau, melihat agar apa yang menjadi ketentuan ini bisa diikutin ya oleh semua pihak, dalam hal ini ya perusahaan ya bertanggung jawab, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan. Ya, itu terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.